Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Bagi yang baru join Kampus Daring, saya ucapkan selamat datang dan silahkan subscribe sehingga teman-teman nanti mendapatkan informasi atau notifikasi ketika ada video-video kami yang terbaru. Tak lupa juga, hari ini kami mengucapkan selamat Idul Adha bagi teman-teman Muslim. Semoga semuanya baik-baik saja dan semoga semuanya barokah. Oke, kita kembali lagi di edisi programming. Kali ini kami akan melanjutkan Java Fundamental Lab Session. Jika pertemuan sebelumnya itu ada di Java Fundamental in Action Lab 3, maka kali ini kita akan lanjut ke lab keempat. Tapi sebelumnya, seperti biasa sebelum menuju ke topik baru, saya akan berbagi untuk solusi dari problem yang sebelumnya saya berikan. Jadi kalau teman-teman butuh referensi, nanti tinggal menonton solusi ini. Tapi kalau teman-teman sudah punya solusi sendiri, silakan, tidak ada masalah. Ini hanya sebagai referensi. Seperti biasa, solusi saya push di sini di branch feature fundamental solution. Kita lihat di sini. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung menuju ke coding. Sebelum ke coding, saya ingin kembali ke requirement dulu. Di requirement kemarin, kita diminta untuk membuat satu kelas bernama customer yang memiliki atribut yaitu nama, alamat, dan juga nomor telepon. Selain memiliki atribut 3 ini, kelas customer juga mampu memiliki kapabilitas atau kemampuan, yaitu yang pertama, introduce. Ketika memanggil method introduce, maka akan mengembalikan nama dan alamat. Dan metode yang kedua yaitu call me. Ketika memanggil call me, maka yang dikembalikan nanti adalah nomor telepon. Nanti kelas ini bisa dipanggil di book app. Jadi book app ini sebagai main application yang kita, mini application kita. Oke, langsung kita menuju ke kelas customer. Seperti biasa, name, address, mobile phone. Ini sebagai propertinya. Terus yang kedua, kita membuat constructor untuk membuat kelas ini. Dan kita passing 3 parameter di sini. Tipenya semuanya string. Nah, terus metode yang pertama yang kita buat adalah introduce. Ketika introduce, maka kita returning hello, my name is nama, terus I am from alamat. Kalau teman-teman lihat di sini, parameter yang pertama itu yang dipassing adalah nama. Parameter yang kedua itu alamat. Terus metode yang kedua yaitu call me. Di sini you may call me at this number. Nah, di sini sebagai parameternya yaitu mobile number. Kita langsung lihat ke book app. Di sini contoh pemanggilan nama customer. Misalnya di sini customernya bernama Bejo, sehingga objeknya saya kasih nama Bejo. Terus metode yang pertama saya ingin tampilkan introduce. Metode yang kedua call me. Kalau kita run aplikasi ini, kita run sebagai application. Nah, di sini hello, my name is Bejo. I am from Indonesia. You may call me at 01 something. Jika kita ingin membuat objek baru atau customer baru, kita tinggal copy paste biar lebih cepat. Misal namanya Joko. Kita kasih nama customernya Joko. Misal asalnya dari Bali, misal Indonesia. Terus nomor teleponnya ini sebagai contoh aja, misalnya +62 911 itu misal. Terus di sini instead of Bejo, maka kita panggil dengan nama Joko. Joko di sini ya. Joko. Sini juga Joko. Joko. Oke, kita run. Tinggal klik di sini. Hello. Nah, ini yang pertama. My name is Bejo. I'm from Indonesia. You may call me at something.
Terus objek yang kedua, hello, my name is Joko, I am from Bali, Indonesia. You may call me at something something something. Nah, ini solusi dari saya. Silakan teman-teman bandingkan solusi dari teman-teman sendiri. Tidak ada masalah jika teman-teman membuat cara yang lain. Yang penting memenuhi dari requirement. Itulah programming. Oke. Topik yang sekarang untuk lab 3, jika teman-teman memperhatikan kelas ini ya. Yang pertama ingin saya bagikan ke teman-teman yaitu apa itu setter dan apa itu getter. Dan kenapa kita harus memakai setter dan getter. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari kelas ini kita bisa improve dari kelas ini. Kenapa? Apa maksudnya? Di sini, contohnya name. Di sini tidak ada access modifier. Apa itu access modifier? Kalau teman-teman lihat customer class ini, customer, nama kelasnya, terus ada kelasnya, public. Nah, public ini yang disebut sebagai access modifier. Jika di pertemuan yang pertama dulu di pre-lab, saya jelaskan ada beberapa access modifier di Java, seperti public, private, ataupun protected. Public maksudnya berarti semuanya bisa mengakses. Kalau protected itu biasanya gini tulisannya, protected. Nah, protected itu berarti hanya subclass dari kelas ini yang bisa mengakses. Oke, terus ada juga yang bernama private. Nah, private maksudnya hanya kelas ini yang bisa mengakses. Jadi begitu. Oke. Sorry, ini harusnya private string. Hanya kelas ini yang bisa mengakses. Selain itu tidak bisa. Terus ini tanpa access modifier. Berarti maksudnya apa? Itu maksudnya ada namanya default. Ya, default itu gini, default. Tapi dalam Java ini tidak perlu ditulis. By default itu namanya default. Apa itu maksudnya default? Default berarti variabel atau kelas itu hanya bisa diakses di dalam kelas ini dan juga di dalam package yang sama. Jadi selama itu dalam satu package yang sama, itu bisa mengakses ini. Kalau public, walaupun package-nya beda, itu bisa diakses. Kalau private, walaupun package sama, tapi beda kelas, dia tidak bisa mengakses. Nanti untuk prakteknya, itu saya akan jelaskan di object oriented ya, mungkin di lab ke-5 mungkin. Jadi biar teman-teman tuh biar lebih tahu gambarannya. Termasuk detail dari setter getter. Nah, kita mungkin untuk kali ini hanya improve di sini aja sampai di sini. Private di sini. Private di sini. Nah, ini private. Oke. Nah, kalau saya mau mengakses ini, name. Oke, ini sementara mungkin saya buang dulu. Name. Tadi kalau default dia katanya kan harus dalam satu package. Coba kalau kita akses. Ini di luar package. Satunya berada di application. Sementara customer itu ada di domain. Coba kita akses langsung. Joko. Apakah bisa ngambil name? Tidak bisa. Tidak bisa mengakses. Karena beda package. Itu default. Nah, ini kalau saya ganti menjadi public. Kayak gini. Apakah bisa mengakses name? Kita lihat ya. Nah, bisa. Ini soalnya public. Ini bukan best practice ya. Ini bukan best practice. Kenapa? Karena nanti di object oriented saya lebih detailkan lebih lanjut. Di Java ada yang namanya encapsulation, yaitu menyembunyikan implementasi hanya untuk dirinya sendiri. Jadi pihak luar tidak perlu tahu. Itulah salah satu kelebihan Java. Nah, di sini public. Kita ganti semua ke private. Jadi hanya kelas ini yang bisa mengakses. Itu yang paling recommended. Terus bagaimana kalau misal saya mau ganti nama misalnya? Tadi kan public enak, tinggal assignment terus namanya ganti.
public tadi kan gini. Oke, kita buat 2 ya. Public gini. Jokonya saya ganti namanya Anwar. Nah, ini kalau saya call metode yang ini, nanti namanya beda, bukan lagi Joko. Coba kita run. Nah, my name is Anwar. Jadi yang pertama Joko, yang kedua Anwar. Nah, tapi kalau ini kita private address, tidak bisa. Terus gimana solusinya? Itulah yang disebut sebagai setter. Jadi setter itu source code-nya seperti ini. Ini shortcut ya, teman-teman bisa pakai ini tips ini. Shortcut untuk generate setter dan getter. Kita contohnya ambil untuk alamat ya, nanti untuk demo. Di sini teman-teman bisa generate getter dan setter langsung atau memilih salah satu, itu terserah. Nah, oke. Sekarang saya punya method namanya set address. Yang kedua get address. Kita mungkin nggak pakai get address dulu lah, kita buang dulu ini. Kita kan mau edit untuk alamatnya. Nah, ini best practice yang kedua. Ya, biasanya di Java ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah pembacaannya, codingnya. Itu biasanya setelah atribut itu urutannya itu adalah constructor. Jadi yang baca itu orang lain itu langsung paham, oh ini constructornya. Setelah itu kapabilitas utamanya itu apa di sini. Nah, kapabilitas utamanya introduce, call me, set address misalnya gitu. Baru kalau ada method yang private itu paling bawah, itu coding standar di Java ya. Oke, sekarang Joko kan addressnya nggak bisa, ini addressnya nggak ada kan. Nah, di sini dikasih tips sama Eclipse. Namanya address itu nggak boleh dipakai langsung, harus pakai method public, tipenya di sini metodenya ini set address. Kalau kita set address ya, set address misalnya ganti dari Jogja misal. Kalau kita run, nah namanya Anwar sekarang dari Jogja. Nah, itulah gunanya setter getter. By recommended, atribut kelas itu selalu private. Selalu private karena kita mau encapsulate. Tidak boleh ada orang lain yang bisa mengedit ini, maksudnya kelas lain yang bisa mengedit kondisi dari kelas ini. Kalau mau mengedit berarti harus pakai setter dan getter. Kali ini saya mau juga set untuk name, jadi nanti biar bisa dipakai. Ini namanya set name Anwar. Anwar. Oke, ini akan berjalan sesuai dengan yang tadi. Hello, my name is Anwar. I am from Jogja. Jadi begitu ya untuk setter dan getter. Oke, ini nanti saya akan push dulu. Mungkin teman-teman mau melihat ini nanti, jika mau membutuhkan referensi tinggal lihat di GitHub ya. Kita akan commit yaitu lab 3 lab 4 ya. Lab 4 setter dan getter. Nggak apa-apa, lab 3 aja. Setter dan getter. Oke. Topik berikutnya yang saya ingin bahas yaitu adalah 3 hal. Array, collection, dan juga map.